belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo, tengah irama alunan nong Cino. Hai everyone, kami dari Kelompok 8 mau memberitahu kalian gimana nih cara membuat suatu program dari C++ untuk menghitung data pada komposisi tanah. Dalam pemrograman ini, kami telah menerapkan 3 konsep. Yang pertama itu ada percabangan, kedua ada perulangan, dan ketiga ada array. Di dalam video kali ini yang akan menjelaskan gimana cara membuat pemrogramannya dan hasil dari pemrogramannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Trihandoko dan Mandalay Afriando. Trihandoko dan Mandalay Afriando, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program perhitungan data pada komposisi tanah. Yang pertama adalah kita mengetikkan hashtag include IOStream. Include ini digunakan untuk memasukkan file yang memungkinkan kita mengakses fitur tambahan pada bahasa C++. Sementara IOStream adalah input output stream agar kita dapat menggunakan instruksi cout. Kemudian using namespace std adalah perintah yang mengimport semua fungsi dan objek yang terdapat di namespace. Namespace ini menyimpan berbagai macam fungsi. Dan kemudian dilanjut pada integer main. Pada integer main, ini adalah suatu fungsi utama pada program. Kemudian dilanjut dengan integer i dan integer k. Integer i ini digunakan nantinya digunakan pada perulangan yang ada di bahasa pemrograman pada program yang selanjutnya. Dan kemudian string komponen array 4 ini. Di sini digunakan array 4 karena ada 4 komponen yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini deklarasikan lagi float WT, VT, WS, GS, berat full tanah, berat full kering, kemudian WC, E, N, R, konversi, dan satuan, serta dideklarasikan juga string keputusan. Nah, kemudian di sini ada beberapa cout yang menampilkan menghitung data pada komposisi tanah, dan program ini disusun oleh kelompok 8 TBB 14 program studi teknik biosistem dengan beranggotakan ini. Kemudian dilanjut pada perulangan do. Perulangan do ini kemudian dilanjutkan lagi dengan perulangan for untuk menambahkan array pada program ini. Perulangan for ini dengan kondisi i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan 4 i plus plus. Nah, kondisi ini digunakan agar ketika kita run, program menampilkan meminta memasukkan komponen-komponen yang kita butuhkan, yang kita gunakan. Contohnya komponen 1, komponen 2, komponen 3. Komponen 1 contohnya WT, VT, komponen 2, VT, gitu. Pokoknya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cout data. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data yang telah kita masukkan di sini. Dari komponen 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita masukkan pada bagian ini. Nah, seperti WT, VT, WS, dan GS. Nah, selanjutnya pada hasil kita tuliskan rumus-rumus yang ada pada layar ini. Nah, seperti berat vol tanah sama dengan WT per VT. Kemudian WC sama dengan dalam kurung WT minus WS per WS dikali 100. Kemudian berat vol kering sama dengan berat vol tanah per 1 plus WC per 100. Kemudian E sama dengan
1 dikali GS per berat pol kering min 1. Kemudian N sama dengan E per 1 plus E dikali 100. Kemudian SR sama dengan WC per 100 dikali GS per E dikali 100. Nah, kemudian setelah semua rumus-rumus ini telah dituliskan, kemudian bagaimana rumus ini akan dikeluarkan dengan cara mengetikkan Cout yang nantinya akan menampilkan hasil dari perhitungan dari rumus-rumus yang di atas ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk konversi. Nah, di sini konversi ini ada pilihan ya dan tidak. Jika kita pilih ya, maka dia akan mengonversikan. Jika kita pilih tidak, maka dia akan berhenti. Program akan berhenti dan kemudian akan berhenti pada tahap ini. Nah, kemudian di sini ada konversi 91. Nah, di sini kenapa dituliskan konversi 91? Dikarenakan pada pilihan ini yang apabila diketikkan 1 maka dia akan berjalan mengonversikan, sedangkan jika tidak sama dengan 1 maka program tidak akan mengonversikan dan berhenti. Nah, selanjutnya disiapkan ini sebagai pilihan yang akan kita pilih. Nah, kemudian di sini ada percabangan bersarang. Nah, pada percobaan bersarang ini dilakukan untuk supaya pada saat kita memilih salah satu konversi pada Cout ini, maka hasil dari perhitungan tadi menjadi terkonversikan. Contoh seperti pada jika kita pilih tekan 1, maka hasil yang dikeluarkan pada program adalah gram per sentimeter kubik, dari gram per sentimeter kubik ke 1 B per FT pangkat 3. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Dan jika kita pilih 2, maka akan terkonversi pada kilonewton per meter kubik, dan jika kita pilih 3 maka gram per sentimeter kubik, kemudian 4 akan terkonversikan kepada kilonewton per meter kubik, pada pilihan kelima gram per sentimeter kubik, sedangkan yang keenam akan terkonversikan 1 B per ton T pangkat 3. Nah, setelah pengkonversian selesai, ada yang terakhir adalah jika tidak ada salah satu yang dipilih, misalkan kita memasukkan 7, maka program akan menampilkan tidak tersedia. Artinya pada program ini hanya menampilkan yang ada pada Cout ini saja, tidak lebih dari 6 ataupun kurang dari 1. Jadi program ini hanya akan mengkonversikan dari 1 sampai 6, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kemudian di sini dituliskan Cout terima kasih telah menggunakan program ini, supaya ketika pada saat kita tidak ingin mengkonversikan, maka akan ditampilkan tampilan ini. Nah, setelah itu ada Cout
strip-strip ini untuk memisahkan antara program-program ini dengan program selanjutnya. Nah, di sini adalah program untuk melakukan perulangan. Nah, di sini ada yang namanya cout. Apakah Anda ingin mengulang program? Jika iya, maka program akan mengulang, dan jika tidak, maka program akan berhenti sampai di pada tahap ini. Nah, di sini diisikan keputusan. Jadi nanti pada saat di run, kalian akan program akan memerintahkan untuk memasukkan keputusan. Nah, jika diketikkan ya ataupun y, maka program akan mengulang dari awal program. Sedangkan jika diketikkan tidak, maka program akan berhenti karena pada kondisi while ini program hanya hmm, program hanya diketikkan keputusan sama dengan ya atau keputusan sama dengan ya. Sehingga ketika kita ketikkan tidak, maka program tidak akan berjalan, sehingga program akan berhenti, kemudian akan mengeluarkan siapan terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, dan selanjutnya saya serahkan pada Mandalahi Alfian. Oke, baiklah, di sini saya akan melakukan run pada program yang sudah saya buat mengenai perhitungan komposisi peredaran. Inilah dampak awal dari susunan, dan sini kita disuruh untuk mengisi komponen satu yaitu WP, komponen 2 WP, komponen 3 WS, dan komponen 4 yaitu GS. Dan di sini kita diperintah untuk memasukkan berat dari tanah basah, yaitu berat dari WT. Dan di sini untuk datanya sudah kami persiapkan. Untuk berat tanah basah sekitar 39,93, dan untuk berat volume dan untuk volume tanah sekitar 35,89. Dan di sini jangan lupa untuk kita mengganti tanda koma menjadi garis titik. Dan untuk berat tanah kering sampai 7,68, dan untuk berat jenis tanah juga jadi 58. Nah, kemudian dari sini untuk berat volume tanah sekitar 1,1 gram, dan untuk kadar air sekitar 44,25%, dan untuk berat volume kering adalah sekitar 0,77 gram, dan angka porinya adalah 5,87 gram, dan porositas sekitar 79,4%, dan untuk derajat kejenuhan sekitar 42,9%. Dan di sini kita diperintah untuk mengkonversikan berat volume. Untuk mengkonversikan berat volume, kita pilih saja, dan di sini kita diperintah untuk mengkonversikan berat volume. Untuk mengkonversikan berat volume, kita pilih saja satu untuk ya, atau jika tidak. Jika kita tidak ingin mengkonversikan berat volume, kita saja dua untuk tidak. Dari sini kita pilih satu untuk mengkonversikan berat volume. Dan ini tampilannya, dan di sini terdapat 6 pilihan konversi berat volume, dan kita pilih saja yang pertama. Dan inilah hasil yang didapat untuk berat volume tanah
yaitu sekitar 70,07 pound per feet kubik, dan untuk berat volume kering ada sekitar 48,58 pound per feet kubik. Dan di sini kita terdapat perintah untuk mengulang program. Jika kita ingin mengulang program, kita dapat ketik ya, dan jika kita tidak ingin mengulang program, kita dapat ketik tidak. Ini mencoba untuk mengulang program. Dan beginilah hasilnya, program akan kembali terulang seperti awal. Baiklah, sekian penjelasan tentang pembuatan program untuk menghitung data pada komposisi tanah dari kelompok kami telah selesai. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.